Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai analisis pengaruh kualitas layanan dalam jasa pengiriman terhadap kepuasan pelanggan menggunakan software Smart Plus, menggunakan ekspedisi antar aja. Kelompok 12 berisikan yaitu Fatoni Nurafani Fadli, lalu ada Zara Hafifah, dan saya sendiri Fatih Satrio, lalu ada Rizky Zaidan Novanto. Next. Pendahuluan. Perkembangan teknologi telah memberikan banyak kemudahan bagi manusia. Komunikasi dengan orang yang jauh dengan mudah dapat dilakukan melalui gadget. Berita terhangat dengan mudah bisa diakses melalui gadget dan masih banyak lagi. Kemudian juga ini turut dirasakan dalam hal berbelanja. Kini orang-orang tidak perlu lagi datang ke toko untuk membeli pakaian atau datang ke restoran untuk membeli makanan. Semua itu bisa dapat dipesan melalui gadget. Barang yang dipesan tersebut kemudian akan diantarkan ke pelanggan melalui layanan jasa ekspedisi. Layanan jasa ekspedisi sangat berkembang pesat di masa sekarang. Orang-orang ramai menggunakan jasa ini karena lebih praktis dan efisien. Dalam pengembangannya, layanan jasa ekspedisi terus melakukan adaptasi dengan kebutuhan pelanggan agar mereka puas dengan layanan yang diberikan. Aspek kepuasanan pelanggan seperti kecepatan dan ketepatan pengiriman tentu harus menjadi perhatian yang khusus. Ketika aspek-aspek yang diinginkan pelanggan dapat direalisasikan dengan baik, maka kualitas layanan juga akan baik menurut pelanggan. Next. Suatu pelayanan dikatakan berkualitas jika apa yang didapatkan pelanggan sesuai dengan yang mereka harapkan. Hal inilah yang kemudian memunculkan variabel kepuasan pelanggan untuk mengukur bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Jika terdapat kekurangan pada salah satu variabel, maka pihak pemberi layanan jasa ini bisa meningkatkan layanan pada variabel tersebut, sehingga kualitas layanan yang diberikan lebih baik. Semakin baik layanan yang diberikan, semakin besar pula tingkat kepuasan dan kepercayaan pelanggan, yang akan meningkatkan minat pelanggan untuk menggunakan kembali layanan jasa yang ditawarkan. Next. Studi literatur. Menurut Kotler, kepuasan pelanggan adalah perasaan yang dirasakan oleh seseorang baik itu senang atau kecewa setelah membandingkan produk yang diterima dengan harapannya. Menurut Sugiono, uji validitas merupakan suatu pengujian ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa valid dan dapat dipercaya pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner untuk menentukan sesuatu yang akan diukur. Indikator dalam kuesioner dapat dinyatakan valid apabila nilai R hitung hasilnya lebih besar dari R tabel. Menurut Jiptono, respon karyawan dalam keinginan untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Respon dapat berupa kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi. Menurut Firdaus dan Wasilah, biaya adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang dan jasa yang berguna untuk masa akan datang. Penempatan biaya yang terjangkau atau relatif murah namun tetap berkualitas. Menurut Khairil dan Ghazali, ketepatan waktu atau timeliness merupakan sebuah informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan dan sebelum informasi tersebut telah kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Ketepatan waktu estimasi yang dijanjikan oleh perusahaan kepada pelanggan sehingga dapat membuat customer layanan jasa percaya dan akan menggunakan layanan tersebut untuk kedepannya. Sedangkan menurut Juran, kualitas pelayanan merupakan bagian penting yang diharapkan dari perusahaan untuk dapat memuaskan konsumen, sehingga kualitas dapat menjadi keunggulan agar dapat bersaing di pasarnya. Metodologi penelitian.
Kerangka yang digunakan untuk pendekatan dimensi kualitas layanan berupa responsiveness, cost, timeliness, dan order quality. Data yang didapatkan yaitu sebanyak 102 sampel data untuk setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei 2022 dalam bentuk link Google Form yang disebarkan secara online kepada semua mahasiswa yang rentang usianya 17 sampai 23 tahun. Next. Pernyataan pada kuesioner disusun menjadi 4 pernyataan untuk responsiveness, 3 pernyataan untuk cost, 4 pernyataan untuk timeliness, 4 pernyataan untuk order quality, dan 4 pernyataan untuk customer satisfaction. Sehingga total pernyataan yang diperoleh sampel datanya dari setiap responden adalah 19 pernyataan. Dalam penelitian ini digunakan skala 1-5, di mana nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan nilai 5 menunjukkan sangat setuju. Kemudian dari skala 1-10 juga digunakan dalam penelitian ini, yaitu pada butir pertanyaan dari indikator satisfaction customer. Dari beberapa pernyataan dan pertanyaan pada kuesioner yang dibuat berdasarkan kondisi yang sering terjadi di dunia nyata, yaitu dari segi tingkat responsibel, tingkat biaya, ketepatan waktu, kondisi kualitas atau kualitas pesanan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Next. Pada penelitian ini, kami menggunakan teknik analisis SEM untuk mengetahui hubungan antara variabel kepuasan pelanggan sebagai variabel independen dengan variabel responsiveness, cost, timeliness, order condition, dan customer satisfaction sebagai variabel dependen dengan bantuan aplikasi Smart PLS. SEM atau Structural Equation Model adalah salah satu metodologi paling populer dalam ilmu sosial kuantitatif. Popularitasnya dapat dikaitkan dengan kecanggihan teori statistik yang mendasarinya. Potensi menjawab pertanyaan substantif penting dan ketersediaan serta kesederhanaan perangkat lunak yang didedikasikan untuk pemodelan persamaan struktural. Namun terlepas dari popularitas metode ini, dapat dikatakan bahwa penggunaan metode generasi pertama tertanam dalam praktik konvensional yang menghalangi kemajuan statistik dan substantif lebih lanjut. Hasil dan pembahasan. Pada outer loadings memiliki 3 aspek, yaitu penilaian validitas diskriminan, penilaian validitas konvergen, dan signifikansi. Pada validitas konvergen, dapat dilihat pada cross-loading, hubungan antara variabel laten dan variabel konvergen menghasilkan data yang valid, dikarenakan pada tabel cross-loading menampilkan data yang berwarna hijau, yang menandakan variabel ini sudah valid dalam perhitungan validitas konvergen. Dalam validitas diskriminan, dapat dilihat pada tabel outer loading, variabel memenuhi angka batasan untuk perhitungan validitas diskriminan, dikarenakan menampilkan data yang valid, maka dari itu pada kalkulasi ini dapat disimpulkan pada validitas konvergen variabel ini valid. Pada hasil signifikansi, dapat disimpulkan bahwa variabel independennya sudah menyatakan nilai yang signifikan terhadap variabel dependennya, yang dapat dilihat pula pada hasil outer loadings, tabel yang terdapat di atas yang menyatakan indikator warna hijau, menandakan data tersebut signifikan. Pada hasil cross-loading, tiap-tiap variabel sudah memenuhi kriteria dikarenakan pada tiap variabelnya menghasilkan data yang lebih besar dibanding dengan variabel lain. Sebagai contoh, pada variabel C1 atau cos1, hasil yang didapatkan memaparkan data hasil sebesar 0,795. Dapat disimpulkan bahwa variabel C1 valid dikarenakan memaparkan data yang sesuai dengan ketentuan. Pada hasil validity and reliability construct, bisa dilihat bahwa pada hasil Cronbach mengukur nilai terendah dari suatu variabel, yaitu dengan batasan 0,6. Dan bisa dilihat pada tabel ini, nilai yang dihasilkan pada variabelnya memaparkan data atau hasil terendah dari tiap-tiap variabelnya.
Sebagai contoh, pada variabel cost corn batch yang didapat adalah sebesar 0,709. Lebih kecil dibandingkan dengan hasil composite reliability. Pada composite reliability merupakan nilai sesungguhnya dari suatu variabel dan dapat dilihat pada tabel di atas. Nilai sesungguhnya dari cost adalah 0,833. Pada hasil dari path coefficient, nilai-nilai dari tiap variabel independen adalah yang pertama, order condition. Nilai dari variabel ini bertambah satu satuan dan akan bertambah juga 0,602 pada variabel dependennya, yaitu customer satisfaction. Pada variabel independent cost, nilai dari variabel ini bertambah satu satuan dan akan bertambah 0,350 pada variabel dependent, yaitu customer satisfaction. Pada variabel independent responsive, nilai dari variabel ini berkurang satu satuan dan akan menurun minus 0,1 pada variabel dependent, yaitu customer satisfaction. Pada variabel independent timelines, nilai dari variabel ini bertambah satu satuan dan akan bertambah pula 0,049 pada variabel dependentnya, yaitu customer satisfaction. Pada hasil R-square, hasil yang didapat adalah sebesar 0,636 dan dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independennya dalam mempengaruhi variabel dependennya sudah cukup baik, yaitu sebesar dalam persentasenya adalah 63,6%, yang menandakan bahwa model penelitian ini sudah cukup kuat. Pada hasil model fit, nilai SRMR yang didapat yaitu sebesar 0,101. Dapat dikatakan pada model penelitian model fit ini, hasil yang didapat kurang baik dan belum memenuhi kriteria dari model fit. Dikarenakan batasan pada penelitian ini adalah lebih kecil dari 0,08. Sedangkan pada hasil NFI, data yang diperoleh yaitu sebesar 0,697. Dapat dikatakan pada hasil NFI sudah memenuhi kriteria dan dapat disimpulkan model penelitian ini sudah cukup baik dikarenakan hasilnya sudah lumayan mendekati batasannya, yaitu sebesar 0,9. Kesimpulan, dalam analisis ini terdapat dua macam variabel, yaitu independen dan dependen. Independen merupakan variabel yang mempengaruhi, sebaliknya variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi. Dalam menganalisa pengaruh layanan terhadap customer satisfaction, terdapat 4 variabel independen yang mempengaruhi, yaitu terdiri dari cost, responsiveness, timelines, dan order condition. Dan juga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aspek apa saja yang mempengaruhi alasan dari pelanggan untuk menggunakan layanan antar raja. Dalam menentukan indikator ini, dilakukan analisis atau pendekatan dari structural equation model yang bertujuan untuk memvisualisasi indikator-indikator yang menjadi suatu alasan mengapa jasa ini dipilih. Struktural model ini mencakup beberapa variabel independen, yaitu antara lainnya cost, responsiveness, timelines, order condition. Dan pula kami sudah merangkai beberapa hipotesis yang jumlahnya ada 4. Hipotesis pertama berisikan daya tangkap berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan jasa pengiriman barang. Hipotesis kedua, jaminan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan jasa pengiriman barang. Hipotesis ketiga, timelines berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan jasa pengiriman barang. Dan hipotesis keempat adalah order condition berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan jasa pengiriman barang. Hasil dari setiap indikator dalam uji convergent validity dan discriminant validity dinyatakan bahwa hasil dari tiap indikatornya valid dan signifikan. Pada analisis path coefficient dipakai untuk melihat seberapa berpengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil yang diperoleh untuk variabel independen adalah cost sebesar 3,9, responsiveness sebesar 0,762,
dan timeline sebesar 0,309, dan yang terakhir adalah order condition yaitu sebesar 4,416. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatih Wahid. Kuesioner yang sudah disebarkan difokuskan kepada orang yang sudah pernah menggunakan layanan jasa pengiriman antar agen. Dari hasil antara variabel dan demografi, ada beberapa strategi yang dapat dikembangkan, yaitu untuk responsif dengan meningkatkan respon pegawai agar lebih mudah dan efisien dalam menuntaskan masalah atau keluhan customer, lalu cost dengan meminimalisir biaya yang berlebih dalam melayani suatu pesanan barang tanpa mengurangi kualitas pelayanan, lalu ada timeliness dengan meningkatkan rate ketepatan waktu dalam mengantar barang sesuai estimasi yang sudah ditentukan. Dan antara ada order condition dengan meningkatkan rate barang yang sampai di tujuan dengan kondisi yang baik atau tanpa cacat. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Demikian presentasi dari kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.